Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpah nikmatnya ini kita masih diberi kesehatan dan masih diberi kesempatan dalam melaksanakan KBM ini. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Haroki Takiwin Robani dari absen 11. Nama saya Ufadria Spasia Zahra, absen 4. Nama saya Keila Rizky Ramadan dari MIPA 3, absen 16. Nama saya Krisna Adi dari absen 17. Nama saya Moselika Julia Primhardikarini, absen 21. Nama saya Nadira Akmuladin Kalista, nomor absen 26. Nama saya Syahna Akbar, absen 29. Nama saya Raffi Farifna Faiza, absen 30. Peran warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Sebelum masuk ke materi, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara. Lalu di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macam-macam wawasan Nusantara diantaranya ada pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ideologi, politik, dan ekonomi. Ideologi dilakukan dengan cara pertama melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua patuh terhadap hukum yang berlaku, ketiga bersikap demokratis, keempat mendahulukan kepentingan umum, dan yang terakhir berperilaku sesuai norma yang berlaku. Implementasi dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan UU. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Implementasi di bidang ekonomi dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan berupa letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Implementasi di bidang sosial dan budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya yaitu saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Pertahanan dan keamanan. Wujud implementasi dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, implementasi ini juga bisa dilakukan dengan membentuk sikap rela membela tanah air. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Yang kedua, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya yang mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, mempunyai kemampuan berpikir bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai intelektual. Yang terakhir, mempunyai wawasan kesadaran berkebangsaan, bernegara untuk membela negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air. Lalu yang ketujuh, mewujudkan kepentingan nasional. Yang kedelapan, berbudi pekerti luhur.
berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ke-9, memelihara dan memperbaiki demokrasi. Yang ke-10, mengembangkan iptek yang dilandasi iman dan takwa. Yang ke-11, memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan kemanusiaan, berbangsa, dan bernegara. Lalu yang ke-12, menciptakan kerukunan umat beragama. Lalu yang ke-13, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang ke-14, memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang ke-15, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar. Yang ke-16, merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan. Yang ke-17, memelihara nilai-nilai positif hidup, rukun gotong royong, dan lain-lain dalam masyarakat. Yang ke-18, mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.